Alhamdulillah wa syukurillah pada kesempatan siang hari ini kami bisa berdiri di sini dalam rangka untuk menyampaikan sebuah gagasan tentang bagaimana eksistensi ilmu komunikasi berada di tengah-tengah perguruan tinggi keagamaan Islam, yang mana kami memberikan topik dengan transformasi komunikasi di era kecerdasan artifisial, sebuah upaya untuk merawat keberadaban publik sebagai fondasi kemanusiaan. Hadirin rahimakumullah, seluruh peserta dan para guru besar yang berbahagia. Tema ini merupakan sebuah keprihatinan kita bersama, di mana kecepatan teknologi melebihi kedalaman refleksi dan pembaruan regulasi. Akibatnya adalah teknologi begitu cepat dari kemampuan refleksi manusia. Bahkan hari ini manusia sudah di-driven oleh teknologi. Hadirnya artificial intelligence yang tadi sudah disebutkan di dua provinsi sebelumnya telah membentuk pemahaman kita akan sebuah kebenaran dan relasi sosial baru. Hari ini sudah ada kebenaran baru dengan post-truth society, dan kemudian Jim McNamara mengatakan bahwa hari ini kita memasuki yang namanya post-communication era. Jadi komunikasi hari ini sudah tidak lagi berbicara tentang makna, isi, tapi berbicara tentang seberapa banyak diklik oleh para netizen. Yang menjadi pertanyaan kita adalah, kemana arah perubahan ini membawa kepada nilai-nilai kemanusiaan yang menjadi isu sentral di dalam bagaimana kita membangun peradaban. Bapak, Ibu sekalian hadirin yang kami muliakan, hari ini telah terjadi pergeseran kendali komunikasi dari kurasi editorial ke dominasi algoritma. Algoritma dipandang sebagai sebuah kebenaran baru, sementara editorial yang berada di ruang-ruang tradisional hari ini sudah dikalahkan oleh algoritma. Sistem otomatisasi yang terkenal dengan algoritmik itu telah membawa kita semuanya kepada sebuah kepercayaan baru tentang realitas. Padahal realitas hari ini sangat banyak, antara lain adalah realitas media. Realitas yang dibangun oleh media bukan realitas empirik yang ada di lingkungan manusia. Platform digital hari ini sudah dijadikan sebagai arsitek perhatian kita. Semua hari ini sudah menggunakan AI. Hari ini menggunakan ChatGPT. Pertanyaannya kemudian, di mana posisi kerangka nalar manusia dalam rangka untuk mengendalikan artificial intelligence? Telah terjadi personalisasi konten yang menciptakan yang namanya echo chambers dan fragmentasi publik. Hadirin yang kami muliakan, dari fenomena ini kemudian memunculkan sebuah keadaan, yaitu melemahnya otoritas kebenaran. Krisis epistemik, erosi kepercayaan terhadap institusi pengetahuan, terutama institusi perguruan tinggi. Ini menjadi PR kita bersama. Dan kemudian ketika kita berbicara tentang institusi keagamaan, bagaimana institusi keagamaan harus berada pada posisi yang benar-benar mempertahankan kebenaran berbasis kepada spiritual dan wahyu ilahi. Ada 4 isu kritis yang perlu kita hadapi bersama. Yang pertama adalah bias algoritmik. Algoritma telah menimbulkan bias baru. Kita harus hati-hati, apa yang ada di dalam AI adalah merupakan database. Tergantung siapa yang memasukkan, itulah yang akan muncul di permukaan. Dan tergantung dari prompt yang kita masukkan, prompt apa itulah yang keluar. Yang kedua adalah datafikasi privasi. Privasi hari ini sudah tidak lagi menjadi privasi, tapi sudah menjadi komoditas publik. Tidak ada lagi privasi karena setiap orang mengunggah apa yang dia lakukan. Hari ini kita langsung selfie, hari ini juga kita mengunggah apa yang kita lakukan. Privasi sudah tidak ada lagi. Kemudian ada manipulasi konten. Manipulasi konten hari ini juga menjadi perhatian bagi kita semuanya.
konten yang benar menjadi tidak benar, konten yang harusnya utuh kemudian dipenggal, parsial dan sebagainya, yang membuat pemahaman publik itu menjadi terdistorsi, disinformasi. Yang ada adalah di situ kayak semacam kebohongan publik. Dan yang keempat adalah masalah akuntabilitas. 4 persoalan inilah yang kemudian menjadi titik krusial yang perlu kita hadapi bersama-sama. Bapak dan Ibu sekalian yang kami muliakan, disinilah kemudian kerentanan polarisasi identitas di ruang digital Indonesia. Itu ada gambar sebuah jembatan yang retak karena persoalan-persoalan yang dilakukan oleh manusia itu sendiri. Kemudian apa yang harus kita lakukan? Kita kembali kepada keberadaban publik. Kalau di dalam bahasa visi atau tagline Inwali Song adalah civilization. Keberadaban publik hari ini yang bersifat ruang dialog, penghormatan terhadap perbedaan, dan rasionalisasi bersama mulai hilang. Dialog, interface, communication hari ini sudah hilang karena apa? Kita sudah disibukkan dan dibantu oleh yang namanya gadgets. Silaturahim hari ini mulai berkurang. Penghormatan perbedaan hari ini juga sudah mulai tergerus. Rasionalisasi bersama juga hari ini sudah mulai tidak rasional lagi. Yang benar bisa dikatakan salah dan yang salah bisa dikatakan benar. Demokrasi sebenarnya membutuhkan berbagai fakta dan nalar publik. Disinilah kemudian kita ditantang dan diarahkan bagaimana kita kemudian membangun kembali fakta-fakta berbasis pada realitas empirik. Dan yang lebih penting adalah bagaimana kita bisa menghindari reduksi komunikasi hanya menjadi angka klik. Karena mengejar angka klik 10.000, 10 juta, maka kita bisa mengalahkan segala-galanya. Dan yang angka klik paling banyak itu dipercayai sebagai sebuah kebenaran baru. Hadirin yang berbahagia, selaras dengan apa yang disampaikan oleh Kementerian Agama, bahwa keberadaban publik ini dapat berakar dari semangat ekoteologi. Ekoteologi mengajarkan bahwa alam adalah titipan suci yang harus dijaga keberlanjutannya. Maka ruang digital dan algoritma pun harus kita pandang sebagai ekosistem baru. Sekali lagi, digital dan algoritma itu perlu kita pandang sebagai ekosistem baru yang menuntut tanggung jawab etis spiritual. Jadi mas'uliyah kita tidak hanya di dunia, tapi juga di akhirat. Hadirin yang berbahagia, teknologi tidak boleh mengeksploitasi kesadaran manusia, sebagaimana kita dilarang mengeksploitasi alam tanpa batas. Oleh karena itu, ada 3 hal yang kami tawarkan dalam hal ini dalam rangka untuk membangun demokrasi di dalam komunikasi publik, merawat keberadaban publik ini. Yang pertama adalah penguatan literasi. Edukasi terutama di perguruan tinggi keagamaan Islam tidak hanya menguasai teknis, tapi juga kita perlu ada sensitivitas etis. Apa yang menjadi terpaan media hari ini sudah meruntuhkan sensitivitas kita, yang namanya desensitization. Tidak punya sensitivitas, korupsi dan sebagainya sudah dianggap sebagai satu hal yang biasa, karena itu sudah terbiasa di depan media. Yang kedua adalah riset interdisipliner. Perlu dibedah yang namanya pengaruh algoritma terhadap opini. Ini kaitannya dengan unity of science. Ilmu komunikasi tidak bisa hanya berdiri sendiri di perguruan tinggi keagamaan Islam. Harus butuh bantuan lain dalam rangka untuk membangun bagaimana unity of science ini bisa berjalan. Dan yang ketiga adalah kebijakan manusiawi. Regulasi yang melindungi martabat manusia, bukan justru regulasi yang dehumanization of human being. Hadirin rahimakumullah yang saya muliakan, etika keberlanjutan digital atau ekoteologi perspektif. Data dan algoritma bukanlah sebagai komoditi mati, artinya ini adalah buatan manusia, melainkan bagian dari tatanan ciptaan yang harus membawa kemaslahatan bagi keutuhan ciptaan lainnya. Regulasi digital perlu mengadopsi prinsip ekoteologi
di mana setiap inovasi harus selaras dengan kelestarian, martabat manusia, dan keseimbangan alam. Negara harus hadir, negara harus berperan dalam rangka membangun infrastruktur yang selama ini membangun kabel dan server, tapi juga harus membangun shelter bagi peradaban warga Indonesia. Bapak dan Ibu sekalian yang kami hormati, sebagai penutup, bagaimana kita bisa mewujudkan sebuah masa depan yang adil dan bermartabat? AI adalah hasil rekayasa manusia. Sekali lagi, AI adalah hasil rekayasa manusia, bukan sebuah takdir hari ini yang harus diterima taken for granted. Oleh karena itu dibutuhkan adanya tanggung jawab kolektif, negara, akademisi, media, dan masyarakat. Ilmu komunikasi kita harapkan bisa sebagai motor penggerak kebijakan yang manusiawi. Merawat keberadaban di era AI merupakan aktualisasi ibadah ekologis untuk memastikan bahwa dinginnya mesin dan algoritma tidak melupakan hangatnya kasih sayang kepada sesama dan penghormatan terhadap semesta. Bapak dan Ibu sekalian yang berbahagia, itulah sedikit gagasan tentang bagaimana AI hari ini sudah berada di lingkungan kita, kehidupan kita, tapi kita tidak boleh membiarkan AI berjalan sendiri. Harus ada pagar, harus ada direction dari kita sebagai manusia.